network diagram dengan CPM dan PERT. Nah, adapun teknik penjadwalan project atau project scheduling teknik, ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan itu dimulai dari mana? Dengan memecah atau menguraikan project menjadi kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang lebih rinci. Masih ingat tentang work breakdown struktur yang kita bahas sebelumnya. Setelah itu, setelah dirinci setiap pekerjaan itu, ditentukan estimasi waktu untuk menyelesaikan masing-masing kegiatan tersebut. Kemudian dibuat ke dalam suatu diagram jaringan kerja atau disebut dengan network diagram tadi. Nanti di sini kita akan mengenal namanya predesesor dan suksesor. Predesesor itu adalah kegiatan yang mendahului, sedangkan suksesor adalah kegiatan setelah, gitu ya. Kemudian di dalam jaringan kerja digambarkan mengenai keterkaitan antar berbagai kegiatan suatu proyek. Nah, ini misalnya ada suatu kegiatan A. Kegiatan A, setelah dilakukan kegiatan A, maka dapat dilakukan kegiatan B. Maka kegiatan A itu adalah predesesor dari kegiatan B. Artinya apa? Kegiatan B tidak dapat dikerjakan bila kegiatan A itu telah selesai dilaksanakan. Contohnya misalnya dalam pembangunan rumah lah misalnya ya. Bangun atap itu dapat dibangun setelah dinding selesai dahulu gitu ya. Begitu juga dengan pondasi. Pondasi harus selesai dilaksanakan baru bisa kemudian membuat dinding. Nah, itu namanya disebut sebagai keterkaitan antar setiap kegiatan atau proyek. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap penjadwalan. Tahap penjadwalan di sini meliputi diagram network dibuat ke dalam pada tahap perencanaan berguna untuk mengembangkan suatu jadwal atau proyek. Tujuan akhir dari tahap penjadwalan ini adalah membentuk suatu time chart yang menunjukkan waktu mulai dan selesainya setiap kegiatan serta hubungan satu sama lain antar kegiatan di dalam proyek. Dalam penjadwalan juga ditunjukkan kegiatan-kegiatan yang bersifat kritis atau critical path. Nah, inilah nanti yang kita akan bahas di sini. Maksud dari kegiatan kritis ini apa? Kegiatan yang perlu dilakukan perlakuan khusus agar proyek ini dapat selesai dengan tepat waktu. Artinya apa? Kegiatan kritis tidak boleh mengalami keterlambatan durasi pekerjaan. Kemudian tahap akhir dari tahap penjadwalan itu adalah tahap pengawasan. Setelah jadwal dibuat, maka langkah terakhir adalah melakukan kontrol. Kontrol dalam hal ini ya setiap pekerjaan harus sesuai dengan time chart atau timeline yang telah dibuat tadi. Nah, ada 2 cara dalam membuat network diagram. Ada dengan menggunakan metode AOA, Activity on a Row. Kemudian ada yang kedua adalah metode AON, Activity on Nodes. Nah, keduanya ini maksudnya sama, cuma metodenya saja yang berbeda. Nah, kali ini pada pertemuan ini saya akan menjelaskan metode yang pertama, yaitu metode AOA atau Activity on a Row. Pada kesempatan selanjutnya saya akan membahas tentang metode AON, ya. Untuk metode pertama AOA ini ada 3 simbol yang digunakan di dalam membuat network diagram. Yang pertama adalah anak panah, gitu ya. Anak panah, yang kedua node atau lingkaran, yang ketiga adalah anak panah putus-putus. Ketiga simbol ini memiliki arti yang berbeda. Anak panah ini menyatakan apa? Menyatakan sebuah aktivitas atau kegiatan. Kegiatan atau aktivitas adalah sesuatu yang memiliki durasi atau jangka waktu tertentu dalam pemakaian sejumlah tenaga kerja, material, ya, biaya, dan lain sebagainya. Misalnya tadi contohnya memasang pondasi, maka kita harus butuh berapa lama waktu untuk mengerjakan pondasi ini,
kemudian berapa tenaga kerjanya gitu ya. Atau misalnya dalam pekerjaan pembangunan kapal, pembuatan double bottom, misalnya berat material yang digunakan adalah 100 ton. Nah, dari situ berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pengelasan dan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan bila pekerjaan ini ingin diselesaikan selama 5 hari misalnya, gitu ya. Kemudian panjang anak panah maupun kemiringan anak panah tersebut tidak memiliki arti apa-apa, ya, sehingga tidak perlu menggunakan skala, ya. Arahnya pun juga tidak memiliki arti. Kepala anak panah digunakan sebagai pedoman untuk menggambarkan arah kegiatan. Artinya anak panah itu menunjukkan alur dari setiap kerjaan. Ada dua kegiatan dalam network diagram, yaitu tadi ya, predecessor dan successor. Predecessor adalah kegiatan yang mendahului, sedangkan successor adalah kegiatan yang akan dilanjutkan. Yang kedua, node. Node atau lingkaran menyatakan sebuah kejadian atau peristiwa atau event. Kejadian, peristiwa, event adalah sebagai ujung atau pertemuan dari suatu aktivitas. Artinya, setiap aktivitas ada saat awal peristiwa kegiatan itu dimulai, kemudian ada saat peristiwa kegiatan itu diakhiri, gitu ya. Pasti ya, kapan dia dimulai, kapan dan dia diakhiri. Nah, aktivitas di awal ada node, di ujungnya juga ada node. Yang menandakan apa? Awal mula kegiatan, kapan diakhiri. Nah, ini ditandai dengan simbol node. Kemudian ada anak panah putus-putus. Anak panah putus-putus ini menandakan dummy ya, dummy. Mungkin nanti akan kita contohkan ada suatu network diagram yang memerlukan dummy. Dummy ini beda dengan aktivitas, dummy tidak memiliki result, durasi ya, hanya membantu dalam membuat network diagram. Nah, ini contoh aturan yang berlaku dalam pembuatan jaringan kerja. Di antara dua event, maka setiap event itu hanya boleh ada satu aktivitas. Nah, ini kan. Ini di antara dua event ada 3 aktivitas, maka ini adalah cara yang salah dalam membuat network diagram. Kemudian di panah aktivitas itu dapat diberikan kode dari aktivitasnya. Misalnya A, aktivitas A ini adalah memotong plat misalnya ya. Nah, ini disimbolkan dengan kode. Atau juga dapat dibuat dengan kode huruf 1.2. Artinya apa? Aktivitas A dimulai pada event 1, diakhiri pada event 2. Aktivitas mengalir dari event yang bernomor rendah ke event yang bernomor tinggi. Nah, ini 1 sampai 6. Kemudian di dalam network diagram hanya memiliki satu initial event dan satu terminal event. Inisial ini awal, terminal ini akhir, ya. Dia tidak boleh ada dua. Dua awalnya, dua akhirnya, itu salah. Nah, ini logika kebergantungan kegiatan sebuah proyek. Misalnya, ada sebuah kegiatan A harus diselesaikan dahulu sebelum kegiatan B dapat dimulai, maka bagaimana hubungannya? Maka hubungannya seperti ini. Nah, kegiatan B dapat dimulai bila kegiatan A telah diakhiri. Nah, ini namanya hubungan antar kegiatan. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, contoh kedua. Jika kegiatan C, D, dan F harus selesai sebelum kegiatan F dapat dimulai. Artinya apa? Kegiatan C, D, dan E itu harus selesai dahulu sebelum kegiatan F. Nah, ini ada kegiatan F dapat dimulai bila kegiatan C, D, dan E itu harus selesai terlebih dahulu.
Kemudian jika kegiatan G dan H harus selesai sebelum kegiatan I dan J. Ini berbarengan. I dan J dapat dilaksanakan bila G dan H telah selesai. Nah, I dan J dapat dikerjakan bila G dan H sudah selesai dikerjakan. Ini ya. Kemudian jika kegiatan K dan L harus selesai sebelum kegiatan M dapat dimulai. Tetapi kegiatan N boleh dimulai bila kegiatan L sudah selesai. Nah, ini butuh sebuah dummy gitu ya. Nah, ini kegiatan N sudah boleh dimulai bila kegiatan L telah selesai. Maka hubungan antara M terhadap KL ini perlu diberikan dummy. Nah, gitu ya. Yang selanjutnya, jika kegiatan P, Q, dan R dimulai dan selesai pada kejadian yang sama, ini berbarengan berarti ya. Ya berarti semuanya harus berbarengan. Maka dibutuhkan dummy P, Q, R berbarengan selesai pada terminal event T3, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh bagaimana hubungan antar kegiatan A, B, C, D, E, F, G ini dengan predesesor. Artinya apa? Kegiatan A adalah inisial event. Kegiatan I adalah apa? Terminal event. Kegiatan B dapat dimulai bila kegiatan A sudah diakhiri. Kegiatan C dapat dimulai setelah kegiatan A dapat diselesaikan. Kegiatan D dapat dimulai bila kegiatan A dapat diselesaikan. Begitu seterusnya. Contoh pada tabel 1, 2, 3, dan 4 ini silakan kalian kerjakan mandiri ya. Mandiri. Mungkin nanti bisa satu waktu nanti akan saya minta hasil pekerjaannya. Nah, setelah kita memahami logika kebergantungan antar kegiatan, hubungan antar kegiatan dalam membuat network diagram, bagaimana penentuan waktu ya atau asumsi yang digunakan dalam perhitungan penentuan waktu. Ada dua di dalam penentuan waktu ya. Pertama perhitungan maju, forward computation, yang kedua adalah perhitungan mundur atau backward computation. Perhitungan maju ini apa? Perhitungan yang bergerak maju dimulai dari initial event sampai terminal event. Artinya apa? Dimulai dari titik awal sampai titik akhir. Sedangkan yang kedua, perhitungan mundur, backward computation, ini kebalikannya. Perhitungan bergerak mulai dari terminal event menuju initial event, dari ujung ke awal. Nah, untuk melakukan perhitungan maju dan mundur, maka di dalam lingkaran node tadi ya atau event tadi dibagi menjadi 3 bagian. Ini kita bagi menjadi seperti pada gambar berikut gitu ya. Ada A, B, dan C. A itu adalah angka yang menunjukkan nomor, sedangkan C itu adalah untuk perhitungan maju atau earliest event time. Earliest event time itu apa? Adalah angka yang menunjukkan saat tercepat kejadian atau peristiwa gitu ya, yang merupakan hasil dari perhitungan maju. Sedangkan B itu adalah latest event time, merupakan apa? Menunjukkan saat paling lambat terjadinya kegiatan gitu ya. Nah, untuk memahami earliest event time sama latest event time nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, adapun langkah-langkah membuat proses penjadwalan proyek secara umum ditentukan sebagai berikut, ya. Membuat daftar aktivitas, menentukan waktu, jaringan kerja, aktivitas kritis, pertukaran waktu dan biaya proyek. Nah, oke, ini akan kita bahas perhitungan yang dilakukan di dalam penentuan network diagram menggunakan metode CPM dan PERT. Nah, yang pertama itu adalah nomor event yang
kedua itu adalah EET, earliest event time, kemudian LET, latest event time. Earliest event time itu adalah apa? Kapan tercepat suatu pekerjaan dapat dilakukan, sedangkan latest event time kapan terlambat suatu pekerjaan dapat dilakukan. Earliest event time itu ada earliest start sama earliest finish, gitu ya. Earliest start, earliest finish. Earliest start apa? Kapan tercepat dimulai suatu kejadian, kapan diakhiri, kapan tercepat diakhiri suatu peristiwa atau kejadian. Jadi dapat disingkat dengan ES dan EF. S ada early start, EF adalah earliest finish. Begitu juga dengan latest event time, maka akan ada kapan terlama pekerjaan dapat dimulai, kapan terlama suatu pekerjaan dapat diakhiri. Yang kita sebut sebagai latest start, kita singkat dengan LS, kemudian latest finish yang kita singkat dengan LF. Ini misalnya ya, ada suatu kejadian A, ya. Suatu kegiatan A, gitu ya, dengan node 1 dan 2. Maka earliest start-nya ya di node 1, earliest finish-nya ada di node 2. Ini adalah kapan tercepat diakhiri, kapan tercepat dimulai, kapan tercepat diakhiri. Ini juga LS, latest start, latest finish, gitu ya. Nah, bila ada kegiatan B yang berhubungan dengan kegiatan A, maka kegiatan B, earliest start dari kegiatan B adalah earliest finish dari kegiatan A. Sedangkan earliest finish B ya pada di ujung ya. Begitu juga dengan latest start. Ini sorry ya, ini salah ini. Harusnya latest start kegiatan B adalah latest finish dari kegiatan A. Gitu ya. Dapat dipahami ya? I dan J ini adalah I ini awal, J ini akhir, gitu ya. I ini adalah inisial, J ini adalah terminal. Oke. Kemudian ada predecessor sama successor. Predecessor adalah kegiatan yang mendahului, sedangkan successor adalah kegiatan yang akan dilanjutkan. Maka kalau kegiatan B predecessornya adalah kegiatan A. Kegiatan A, suksesornya adalah kegiatan B. Kemudian bagaimana perhitungan earliest event time dan latest event time? Earliest event time adalah perhitungan maju. Bagaimana perhitungan maju adalah dengan cara menambahkan ya durasi waktu ya pada setiap aktivitas tersebut dengan ditambahkan. Nah, bila aktivitas ini bertemu pada satu node, maka diambil yang terbesar. Misalnya contohnya pada pernyataan 1 itu ya, gambar 1 itu. Ada suatu aktivitas A dan B. A memiliki durasi 2, B memiliki durasi 2. Sedangkan earliest start-nya itu 6, sedangkan B itu adalah earliest start-nya 7. Gitu ya. Maka 6 ditambah 2 itu sama dengan berapa? 8. 7 tambah 2, 9. Maka maksimal dari 8 dan 9 itu harus dimasukkan yang terbesar. Gitu ya. Itu, sehingga 9. Sebaliknya untuk latest event time atau perhitungan mundur diambil yang terkecil. Nah misalnya ada suatu aktivitas A dan B. Aktivitas A memiliki earliest start 6, sedangkan earliest finish-nya 9. Aktivitas B juga earliest start-nya 6, earliest finish-nya 7. Nah, untuk latest event time, perhitungan mundur, maka langkah perhitungannya harus dengan cara mundur yang bawah gitu ya. 6 dikurang 2, 4. 7 dikurang 2, 5. Nah, mana yang terkecil 5 dengan 4, maka dimasukin 4. Gitu ya. Kemudian dalam perhitungan network diagram, kita juga harus tahu slack time atau disebut dengan float.
Slack ini berfungsi untuk mengatur setiap pekerjaan. Jadi dengan begitu kita tahu mana pekerjaan yang bisa kita lakukan manajemen, pemindahan jadwal dan lain sebagainya yang tidak termasuk ke dalam jalur kritis. Nah, Slack ini secara definitif adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Artinya kita tidak mengubah jalur kritis dari network diagram tersebut. Nah, Slack itu ada dua, ada free Slack sama total Slack. Free Slack atau disebut juga sebagai free float yang kita singkat sebagai FF adalah jumlah waktu tunda atau memperpanjang waktu kegiatan tanpa mempengaruhi waktu awal kegiatan berikutnya. Sedangkan total Slack atau total float yang kita singkat dengan TF adalah jumlah waktu tunda atau memperpanjang waktu kegiatan tanpa mempengaruhi akhir proyek. Nah, FF itu adalah earliest start terminal event dikurangi dengan earliest finish initial event. Ya, itu adalah awal, G itu sesudah. Sedangkan TF total float adalah latest finish dikurangi dengan earliest finish. Nah, begitu ya. Kemudian di dalam network diagram kita juga perlu mengatur distribusi sumber daya atau tenaga kerja. Nah, bagaimana yang baik, penempatan sumber daya yang baik di sebuah galangan atau perusahaan yang grafiknya adalah konsisten. Nah, misalnya ini contoh distribusi sumber daya yang tidak baik, artinya naik turun gitu ya. Artinya ada kenaikan atau penurunan jumlah tenaga kerja yang tidak merata. Nah, misalnya pada contoh 1 itu baik karena apa? Karena pada setiap durasi pekerjaan akan meningkat gitu ya, atau menurun, atau rata, atau naik terus turun. Nah, itu akan lebih baik di dalam melakukan distribusi sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Kemudian di dalam network diagram ya. Jadi gini, tadi udah rapat udah selesai. Jadi kompre itu dijadikan tugas desain komprehensif. Ini dengan desain kapal. Sudah tadi. Desain kapal. Tadi kan tak Mas Gut. Iya. Lagi kuliah gitu kan. Jadi ini nanti laporan tugas desain udah selesai, komplit jadi tugas desain komprehensif. Nanti kita bikinkan FPS-nya. Jadi nanti ada laporan total Mas dari PR rencana garis sampai titik 3, ada gambarnya, ada laporan totalnya. Jadi satu laporan kayak dulu waktu saya di kita seperti itu. Jadi ini 2 SKS. Nah, nanti stakeholder yang diundang Pak Mustafa, Pak Harudin Ali, sama Bandar BPK. Terus Artis, Dani, Said, Pertamina. Kalau ada lagi yang Pelni siapa ini? Tahu? Pelni Haryanto. Nah, terus nanti kalau memang kita harus ada pemateri, rencana Pak Teguh Elektro. Nanti yang konsorsium perguruan tinggi kita cari yang enggak rewel Mas. Kita cari Doni ini kan sekretarisnya perkapalan. Jadi tadi Pak Jaki usulnya Doni aja. Nanti kalau Pak Ikar kan Urawal malah nanti kita ngubah semua kurikulum. Nah, jadi Doni aja. Doni atau Pak Wasis, tapi ya kan Doni udah ini cukup. Apalagi yang kita undangin kemarin. Itu aja Pak. Iya. Kamu mau Unhasam kejauhan? Iya. Mas Gut kira-kira bisa ngundang yang mana Mas? Lewat ini dulu. Undang enggak Pak? Enggak dulu. Kalau iya kan kita bikin. Oh iya Pak Doni. Pak Doni bisa.
Yang nanti kan Pak Doni saya bisa, saya telepon bisa. Oh yang ini ya maksudnya ya? Pak ini siapa ini? Yang ini nanti tak hubungi lah teman-teman yang ini kan bisa lah. Yang Umar Said ini? Yang mahasiswa lah, mahasiswa ini bisa saya. Ya. Pak Mustafa mungkin Pak Anu lah ya. Saya nggak kenal ya. Juga apalagi saya lah. Pak Kera harusnya. Ini Pak Ari, ini Pak Kera. Di sini yang Bandar, Hafiz, dan ini Umar Said. Ini 2003 tahu kan? Tahu. Ini bimbingan saya sebenarnya. Tahu, saya pokoknya tahu semua Pak ini. Ya. Apa Mas? Apa ya, ini pokoknya Mas Pak, Mas Putri. Ya. Kira-kira minggu depan kan? Iya. Minggu depan. Kalau persediaan baru nanti di surat ini. Oke Pak, siap. Kalaupun Mas nggak orang ini juga nggak apa-apa kalau memang ada gambaran lain. Iya Pak. Nanti Pak Teguh ini kalau memang ada pemateri, nanti Pak Teguh tak tembusi karena nggak tahu ini ada materi apa enggak gitu. Kalau dulu kan kurikulum saya ada pemateri, nah sekarang nggak tahu apa ada apa. Iya. Pak Doni nanti saya bisa. Ya. Ya. Tapi kalau ini namanya kok tak undang diri cek terus. Kelas enggak. Oke ya, sebentar. Masih connect kan? Masih nyambung kan? Ya, ini masih Pak. Masih Pak. Masih. Bentar, tadi ada Pak Hartono ya. Ya, ini kita ada kurva S. Nah, kurva S itu adalah kurva yang disusun untuk menunjukkan hubungan antara nilai kumulatif biaya atau jam orang man hours yang telah digunakan atau persentase penyelesaian pekerjaan terhadap waktu. Nanti dari situ kita tahu bahwa progres biaya yang dikeluarkan terhadap durasi waktu selama kegiatan proyek. Nah, gitu ya. Itu namanya S-curve. Nanti kita akan coba bahas dengan contoh soal gitu ya. Mungkin minggu depan lah untuk kurva S-nya karena mungkin ya misalnya ini ada suatu contoh kegiatan yang sederhana lah misalnya ya. Ada aktivitas misalnya kita yang paling mudah kita memvisualkan kegiatan pekerjaan membangun rumah misalnya ya. Mau kita asosiasikan dengan aktivitas lain ya boleh aja ya. Misalnya aktivitas apa, aktivitas pekerjaan di galangan dan lain-lain. Nah, intinya adalah aktivitas itu ada aktivitas dari A sampai I. Kita kodekan ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I. A adalah fondasi, B penegakan tiang, C pemasangan air, dinding, saluran, listrik, atap, jendela, sampai finishing. Nah, masing-masing kegiatan itu ada predesesornya, gitu ya. Masih ingat tadi predesesor apa? Kegiatan yang mendahului. Jadi kegiatan A adalah fondasi. Kegiatan mendahulunya nggak ada karena itu adalah inisial event. Sedangkan I kegiatan terminal event. Kegiatan B itu memiliki predesesor A. Artinya apa? Kegiatan B dapat dimulai bila A telah selesai dilaksanakan. Artinya setelah fondasi dapat dilaksanakan. C pun demikian. A dapat dilaksanakan. Nah, ini asumsi-asumsi kegiatan dari predesesor ini kita yang menentukan, gitu ya. Kemudian ada resource ini sumber daya atau tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, ini juga demikian ya. Dibutuhkan 5 orang tenaga kerja gitu ya. 5 terus 2 dan seterusnya resource. Kemudian ada durasi. Nah, dalam contoh soal ini ada 2 case gitu ya. Case misalnya dalam durasi normal, kemudian yang kedua dalam durasi cepat. Sehingga kalau misalnya dia dengan durasi normal membutuhkan waktu 5 hari lah katakan ya, 5 hari dengan cost-nya adalah 500.000 misalnya gitu ya. Sedangkan kalau mau dipercepat bisa 2 hari menjadi ongkosnya lebih mahal gitu ya.
575 misalnya demikian. Nah, pada kasus ini kita disuruh membuat satu, tentukan di bawah itu ya, jaringan kerja, jalur kritis, slack time, Gantt chart, distribusi, sumber daya, kemudian yang terakhir adalah kurva S. Nah, ini misalnya pada contoh ini kita akan membuat pada case normal, gitu ya. Case normal. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, langkah pertama adalah membuat diagram hubungan antar aktivitas. Dari yang tadi, aktivitas B dapat dimulai sebelum kegiatan A. Nah, ini ya, B dapat dimulai sebelum kegiatan A. Kegiatan C dapat dimulai sebelum kegiatan A. F dapat dimulai sebelum kegiatan C. D predesesornya adalah B. E predesesornya adalah B. H predesesornya apa tadi? E dan F. G predesesornya adalah D. I predesesornya adalah G dan H. Sehingga kita buat diagram dari tabel soal tadi menjadi diagram demikian, gitu ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sehingga akan terdapat initial event dan terminal event. Langkah kedua, memberikan durasi pada tiap aktivitas. Nah, durasi sesuai pada tabel. Kegiatan A, fondasi tadi membutuhkan 5 hari, yang B 5 hari, C 5, F 5, ya, F 4, E 2, D 4, G 6, A 3, I 3. Gitu ya. Durasi berada pada garis bawah dari panah aktivitas, gitu ya. Langkah ketiga, memberikan nomor urut event. Nomor urut dimulai dari urut yang terkecil sampai yang terbesar. Kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Kemudian, langkah keempat adalah baru kita melakukan proses perhitungan. Perhitungan adalah perhitungan maju atau earliest event time. Dengan cara menambahkan, menjumlahkan, dan ambil yang terbesar. Pada event awal 0, ya. Earliest start-nya 0 gitu kan. Dimulainya 0 ditambah durasinya 5 hari, 0 tambah 5 jadi 5 pada earliest finish kegiatan A. Kemudian kegiatan B. Earliest start dari kegiatan B adalah 5. Di 5 ditambah durasi aktivitasnya 5, maka earliest finish-nya menjadi 10. Begitu juga dengan C. 5 earliest start kegiatan C5 ditambah durasinya 4, maka earliest finish-nya menjadi 9. Nah, untuk kegiatan F, ini kalau kita lihat, earliest finish dari kegiatan F itu ada 2 panah. Gitu ya. Ada aktivitas E dan aktivitas F. Maka earliest start-nya adalah 9, ditambah 4, itu adalah 13. Sedangkan E, earliest start kegiatan E, itu adalah 10. 10 ditambah durasi kegiatan E, 2. 10 tambah 2 sama dengan 12. Nah, hingga 12 sama 13, mana yang paling besar adalah 13. Maka 13 yang dimasukkan. Begitu juga kegiatan G gitu ya. Ini 14 tambah 6 20, 13 tambah 3 16, maka ambil yang terbesar 20. 20 tambah 3 sama dengan 23. Sehingga dengan demikian kita tahu durasi waktu adalah 23. Langkah kelima, dengan cara melakukan perhitungan mundur. Perhitungan mundur dengan dimulai dari terminal event ke initial event. 23, berarti latest finish-nya adalah 23. Kita buat di sini ya.
23 dikurang gitu ya. Ambil yang terkecil dengan cara mengurang gitu ya. 23 dikurang dengan 3 dari aktivitas I memiliki durasi 3 hari. 23 dikurang 3 sama dengan 20. Aktivitas H, latest finish-nya adalah 20, dikurang 3 dari aktivitas H, maka jadinya 17. Gitu ya. Begitu juga selanjutnya, aktivitas G, 20 dikurang 6, 14. Gitu ya. Nah, khusus untuk kegiatan E dan D, karena ada 2 aktivitas yang berpengaruh, D dan E, maka latest finish kegiatan E adalah 17, 17 dikurangi durasi E adalah 2, 17 kurang 2 sama dengan 15. Sedangkan latest finish dari kegiatan D adalah 14, dikurangi durasi waktunya 4, 14 kurang 4 sama dengan 10. Mana yang paling kecil? 15 sama 10. Yang paling kecil adalah 10. Masukkan 10 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya langkah ke-6 adalah setelah kita menghitung semua, maka kita akan mendapatkan jalur kritis atau critical path gitu ya. Dari mana kita bisa tahu suatu aktivitas itu adalah jalur kritis? Dapat kita tahu bila earliest event time dan latest event time-nya bernilai sama. Dan yang bernilai sama mana? Node 1, 2, 3, 5, 7, 8. Atau aktivitas A, B, D, G, I yang ditandai dengan garis putus-putus warna merah. Selanjutnya langkah ke-7 adalah menghitung slack. Nah, untuk menghitung slack untuk mendapatkan apa? Free float dan total float. Free float adalah earliest start J dikurangi earliest finish I. Sedangkan total float adalah latest finish dikurangi dengan earliest finish. Nah, sekarang yang perlu kita hitung nilai slack ini adalah aktivitas di luar jalur kritis. Karena untuk aktivitas jalur kritis A, B, D, G, I tentu dia tidak memiliki waktu slack. Sehingga nilai A, B, D, G, I itu nilai FF dan TF-nya selalu 0. 0, semuanya 0 ya. Nah, yang perlu kita tahu adalah nilai selain dari A, B, D, G, I. Ya ini apa? C, E, F, H. Nah, kita lihat aktivitas C. C memiliki earliest start-nya berapa? Earliest start J adalah sum C. 9. Nah, 9. Kemudian earliest finish kegiatan I-nya berapa? 5. 9 dikurang 5 sama dengan 4. Gitu ya. Kemudian total float. Total float adalah latest finish dikurangi earliest finish. Kegiatan C latest finish-nya berapa? 13. Earliest finish-nya berapa? 9. 13 dikurangi 9 sama dengan 4. Begitu juga dengan kegiatan E. Nah, kegiatan E. Kegiatan E, earliest start-nya berapa? 12. Earliest finish-nya berapa? 11. 12 kurang 11, 1. Kemudian kegiatan E, latest finish-nya berapa? 17. Ya, yang E ya, 17 betul ya. 17. Earliest finish-nya berapa? 12. 17 dikurangi 12, 5. Dan seterusnya, gitu ya. Setelah kita mendapatkan slack semuanya, maka selanjutnya kita langkah ke-8 adalah membuat ke dalam Gantt chart. Kita masukkan time durasinya adalah 23 sampai ujung gitu ya. Kemudian
kita masukkan nilai earliest start dan earliest finish. Kegiatan A, earliest startnya dimulai dari 0, diakhiri sampai 5. 0 sampai 5 gitu ya. Kemudian 5 sampai 10, kemudian 5 sampai 9, dan seterusnya sampai kegiatan I dengan early start 20, earliest finish-nya 23. Nah, ini adalah Gantt chart-nya. Kemudian di Gantt chart itu kita hubungkan dengan panah, kemudian kita tandai yang mana yang jalur kritis tadi kegiatan A, B, D, G, I, A, B, D, G, I. Kita hubungkan dengan panah. Nah, artinya apa? Kegiatan A, B, D, G, I itu tidak bisa mengalami keterlambatan. Sehingga dengan begitu, langkah ke-10, masukkan slack time ke dalam Gantt chart. Nah, slack time ini dilihat dari mana? Latest start dan latest finish. Coba kita lihat kegiatan C. Kegiatan C memiliki latest start di di hari ke-9 dan latest finish 13, 9, 13. Durasinya sama. Artinya kegiatan A, C ini boleh bergeser menjadi kegiatan yang orange, gitu ya. Begitu juga dengan kegiatan E, boleh bergeser dari hari ke-15 sampai 17, 15, 17. Dan seterusnya. Yang di luar jalur kritis gitu ya. Kemudian langkah ke-11 kita membuat kurva sumber daya dengan cara input resort ke dalam Gantt chart. Ini kita tahu nih resortnya berapa nih? 5 ya. R-nya adalah resort, T-nya adalah durasi gitu ya. Resortnya 5, masukkan 5, ini yang B juga 5, C ini 2 gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan keseluruhan resort tadi, sumber daya tenaga kerja tadi ya, sehingga kita dapat totalnya di bawah, dan kita buat ke dalam tabel. Nah, sehingga dapatlah grafik hubungan antar sumber daya. Nah, ini kalau kita lihat pendistribusiannya masih belum baik gitu ya. Nah, untuk bisa memperbaiki resort tadi, maka perlu kita atur. Yang mana yang bisa kita atur aktivitas kegiatannya, aktivitas yang memiliki nilai slack yang kita tandai dengan oranye ini tadi ya. Nah, untuk kurva S mungkin minggu depan ya, minggu depan akan kita bahas. Nah, silakan kalian mencoba menghitung kembali pada case soal di dalam PPT ini, dalam case bila waktu dipercepat gitu ya, sehingga memiliki durasi yang berbeda. Nah, ini seperti apa gitu ya. Nah, ini coba dihitungkan lagi berapakah total durasinya gitu ya. Nah, sekian dari saya presentasi pada kali ini tentang membuat network diagram menggunakan CPM dengan metode AOA, Activity on a Row. Dari membuat network diagram sampai melakukan perhitungan earliest event time, latest event time, kemudian kita menentukan jalur kritis, kemudian sampai akhirnya kita dapat menghitung slack, kemudian kita membuat network diagram, ya, sampai ke dalam membuat kurva distribusi sumber daya atau tenaga kerja. Minggu depan akan kita lanjut lagi case yang tadi untuk menghitung kurva S-nya. Nah, ada yang ditanyakan sampai di sini?